الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الملك الجبار أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتوالى كالأمطار وأشكره على كثرة فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر وتنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد عبده ورسوله النبي المختار أفضل من حج واعتمر المبعوث إلى الأسود والأبيض والأحمر اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار الفائزين بالشرف الأفخر أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن شهركم هذا شهر ذي الحجة شهر الله العظيم طوبى لمن يتقي الله ويقتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلماته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dari mimbar yang mulia ini saya selaku khatib mewasiatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat yang hadir untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa bima'na imtithali awamirillah wa ijtinabi nawahihi bisirri wal 'alan. Takwa dalam arti taat dan patuh kepada perintah Allah dan menghindari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bisirri wal 'alan. Baik dalam keadaan terang benderang depan orang atau dalam keadaan sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini alhamdulillah kita sama-sama berada di hari raya Idul Adha. Di hari ini sebagian daripada umat Islam diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Berdasarkan informasi yang saya baca, karena saat ini ada pandemi Covid, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini total jamaah haji hanya 1.000 orang, saudara. Total jamaah haji yang biasanya 2 juta lebih, tahun ini hanya 1.000 orang. Bahkan WNI yang haji yang tinggal di dalam Saudi Arabia kurang lebih hanya 5 orang ibadah. Banyak di antara kita yang ingin sekali untuk bisa ibadah haji. Jangankan di musim Covid seperti ini, ketika keadaan normal pun sulit untuk berangkat. Kalau harus berangkat cepat, biayanya besar sampai ratusan juta rupiah. Kalau nunggu bisa sampai 15 atau 20 tahun. Kita ingin sekali berangkat haji, mudah-mudahan bisa segera haji ke Baitillahil Haram. Itu merupakan sebuah kewajiban ibadah Allah, rukun min arkanil Islam, salah satu rukun daripada rukun-rukunnya Islam. Akan tetapi saudara,
Manakala kita belum bisa untuk haji, belum mampu, niat sudah kuat tapi belum bisa, belum mampu untuk haji, keadaan belum memungkinkan, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita amalan-amalan yang sederhana tapi memiliki pahala seperti pahala haji. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam banyak hadisnya, ada beberapa amalan-amalan yang manakala kita amalkan, amalannya sederhana, kelihatannya mudah, kelihatannya gampang, bahkan sebagian bisa kita amalkan setiap hari, saudara, bahkan beberapa kali dalam sehari. Namun kalau kita amalkan amalan-amalan tersebut, maka pahalanya mendapatkan pahala seseorang yang menjalankan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan ada 5 hadis yang menyebutkan 5 amalan yang manakala kita amalkan kita akan mendapatkan pahala ibadah haji, saudara. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajil muhrim." Luar biasa, apa kata Nabi, saudara? Kabar gembira buat kita semua. Man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan sudah bersuci. Keluar kemana? Ila salatin maktubatin, keluar untuk salat jamaah di masjid. Pahalanya apa kata Nabi? Falahu mithlu ajril hajil muhrim, maka baginya pahala seperti orang yang sedang haji, yang sedang ihram. Ibadallah, subhanallah. Sayangnya kita lalai. Andai kita istiqamah melakukan ini 5 hari sekali, 5 waktu dalam 1 hari, 5 waktu dalam 1 hari kita keluar dari rumah kita dalam keadaan suci untuk sholat fardu 5 waktu, saudara. 5 kali kita mendapatkan pahala al-hajjal muhrim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu mulai hari ini jangan kita sia-siakan. Nggak perlu beli visa, tidak perlu keluarkan biaya tiket. Tetap kewajiban haji adalah haji. Haji punya keutamaan yang tidak bisa digeser. Tapi ketika kita belum bisa haji, ibadallah, ternyata Rasulullah sudah berikan kita sebuah amalan yang kalau kita lakukan bisa mendapatkan pahala haji. Sholat 5 waktu di masjid dalam keadaan keluar rumah sudah suci, saudara. Kemudian yang kedua, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuh." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak punya niat apa-apa kecuali an yata'allama khairan, tujuannya belajar kebaikan, hadir majelis ilmu di masjid, hadir majelis warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au yu'allimahu, atau punya niat untuk mengajarkan bagi para asatidzah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuh, maka baginya, kata Rasulullah, pahala orang yang haji taman, sempurna, hijjatuh, hajinya. Ibadallah, mungkin kalau kita haji hati kita ada niat yang kurang tulus, yang kurang lurus, ada niat pengen dapat gelar haji supaya dihormati, ada niat supaya naik reputasi karena tujuan politik, macam-macam. Mungkin niat kita bisa digoyang, tapi kata Rasulullah, orang pergi ke masjid untuk belajar kebaikan, menuntut ilmu agama atau mengajarkan kebaikan, apa yang dia dapatkan, saudara? Pahala seperti orang yang haji dengan pahala sempurna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, amalan yang lebih mudah lagi, lebih gampang lagi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya para sahabat yang ekonominya tidak mapan, saudara, mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," mengeluhnya bukan karena ekonomi tidak mapan, bukan,
tapi mengeluhnya karena ada kebaikan-kebaikan yang mereka rasa mereka tidak bisa capai. Apa mereka katakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur minal amwal bidarajatil ula wan na'imil muqim, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang yang mampu, yang kaya ya Rasulullah, mereka beruntung ya Rasulullah. Mereka dapat derajat tinggi, mereka mendapatkan kenikmatan nanti di surga ya Rasulullah. Bagaimana tidak? Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, walahum fadlu amwalin, mereka punya kelebihan harta ya Rasulullah. Kelebihan hartanya bisa mereka pakai buat haji, kami nggak bisa ya Rasulullah. Kelebihan hartanya bisa mereka pakai buat umrah, kami nggak mampu ya Rasulullah. Kelebihan hartanya bisa mereka pakai buat jihad, kami tidak mampu untuk beli peralatan jihad ya Rasulullah. Kelebihan hartanya mereka bisa pakai gunakan untuk sedekah, boro-boro sedekah, kami tak mampu untuk sedekah ya Rasulullah. Mereka mendapatkan derajat tinggi, tapi kami tidak bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan, saudara. Rasulullah mendengar keluhan dari sahabat seperti itu. Rasulullah memberikan solusi. Ala ukhbirukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun min ba'dikum. Tidaklah mau kalian aku beri kabar tentang satu amalan, kalau kalian lakukan amalan tersebut kalian bisa menyusul mereka yang mendahului kalian, dan orang-orang setelah kalian tidak akan bisa menyusul kalian. Apa amalan itu ya Rasulullah? Ternyata amalannya sangat mudah, tapi sering kita tinggalkan, saudara. Kata Rasulullah, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salah 33. Amalannya mudah, gampang. Apa? Setiap selesai sholat baca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau istiqamah melakukan ini, maka kalian akan bisa menyusul mereka orang-orang kaya, dan orang-orang setelah kalian tidak bisa menyusul kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amalan sederhana, gampang, hanya menghabiskan waktu mungkin 2 atau 3 menit, saudara. Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sederhana, gampang, mudah, hanya 3 menit. Tapi kalau kita amalkan, begitu tinggi yang kita dapatkan. Akan tetapi sayang, 1000 sayang kita suka lalai. Karenanya mulai hari ini jangan pernah lagi kita tinggalkan, saudara. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, amalan yang kata Rasulullah, manakala kita lakukan kita bisa mendapatkan pahala seperti orang haji. Ibadallah, apa yang keempat? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musallah yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain falahu mithlu hajjatin wa umratin tammah wa fi riwayatin tammah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu amalan yang kalau kalian amalkan, kalian akan mendapatkan bukan hanya pahala haji, hajjah wa umrah. Haji dan umrah, bukan hanya sekedar haji dan umrah. Haji umrah bisa diterima, bisa ditolak, bisa dapat pahala, bisa tidak. Tapi kata Nabi, tamah 3 kali Nabi sebut sempurna pahalanya, saudara. Apa amalan tersebut? Kata Rasulullah, perhatikan baik-baik. Man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Ini yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua, thumma jalasa fi musallahu yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Syarat yang kedua, setelah sholat subuh dia nggak langsung diri atau tidur lagi, tapi setelah sholat subuh dia duduk di tempat sholatnya. Jalasa yadhkurullah, duduk bukan duduk ngobrol. Syarat yang ketiga, duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan dia duduk? Hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari.
Syarat yang keempat. Syarat yang kelima, setelah terbit matahari kira-kira 16 menit kata fuqaha, setelah terbit matahari saudara dilanjutkan dengan sholat sunnah isyraq 2 rakaat ibadallah. Barang siapa yang melakukan ini, sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk setelah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan zikirnya sampai terbit matahari, 16 menit setelah terbit matahari dia lanjutkan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Apa kata Nabi? Falahu mithlu hajjatin wa umratin tammah. Dia akan mendapatkan pahala seperti haji, umrah sempurna. Allahu akbar. Mudah saudara, gampang, tapi kita sering lalai. Sekali lagi, andai kita lakukan setiap hari, andai anak-anak kita lakukan setiap hari, berapa besar pahala yang kita dapatkan ibadah. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kelima, yang terakhir ibadah, yang kelima daripada amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan pahala haji. Apa yang kelima? Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, begitu juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya ada satu sahabat yang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ashtahil jihad walam aqdir alaih. Ya Rasulullah, aku ingin ikut jihad sebagaimana sahabat-sahabat yang lain ya Rasulullah. Walam aqdir alaih, tapi aku nggak mampu ya Rasulullah. Mungkin karena ada penyakit atau ada apa, Allahu a'lam. Aku ingin jihad tapi aku nggak mampu ya Rasulullah. Tolong kasih tahu aku amal yang aku bisa mendapatkan pahala mereka. Akhirnya apa kata Rasulullah? Hal baqiya min walidayka ahad? Apakah masih ada orang tuamu salah satu yang masih hidup? Kata dia, na'am ya Rasulullah, ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fas'alillah fi birriha. Fas'alillah fi birriha fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Allahu akbar. Kata Nabi Muhammad, kalau memang masih ada ibumu, maka itu kuncinya. Kau tidak mampu jihad, jangan khawatir, itu uzur. Kalau kau bakti dengan ibumu, kalau kau lakukan, maka fa anta hajjun wa mujahid wa mu'tamir. Maka kau seolah-olah orang yang senantiasa dalam keadaan haji, dalam keadaan umrah, dalam keadaan jihad fisabilillah. Saudara, ibu kita, ayah kita, kalau kita betul-betul bakti kepada mereka, maka mohon maaf, kalau kita pakai bahasa sastra saudara, maka Ka'bah ada di rumah kita saudara, Hajar Aswad ada di rumah kita, Mas'a ada di rumah kita, Arafah ada di rumah kita, Multazam ada di rumah kita saudara. Tapi kita sia-siakan mereka. Kita biarkan lewat begitu saja doa-doa yang tidak ada halangan sama sekali, manakala kita panjatkan untuk kita saudara. Kita bakti kepada mereka. Fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kata Nabi, seolah-olah engkau setiap hari dalam keadaan haji dan umrah dan jihad fisabilillah. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita dijadikan orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara, 5 amalan tadi sangat sederhana, sangat mudah, sangat gampang, tapi manakala kita lakukan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala haji saudara. Saat ini seperti tadi saya katakan, mau berangkat haji susah, tidak gampang. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti kewajiban haji gugur, tidak. Haji adalah rukun Islam. Tetap haji punya keutamaan sendiri yang tidak dimiliki oleh keutamaan yang lainnya. Akan tetapi manakala kita belum mampu haji, ada amalan-amalan tadi yang telah saya sebutkan. Tidak perlu visa, tidak perlu tiket pesawat, tidak perlu biaya besar, maka kita akan mendapatkan haji. Hanya saja butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah pada hari ini di hari raya Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Ibadah kurban punya sejarah yang begitu panjang dan dalam. Kurban bukan sekedar penyembelihan hewan saudara, tapi di balik kurban ada hikmah yang begitu besar dan pelajaran yang begitu dalam. Bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihissalam berpuluh-puluh tahun beliau menunggu hadirnya buah hati seorang anak.
Begitu Allah Subhanahu wa taala hadirkan buah hati dan anak tersebut Ismail mulai tumbuh perlahan, tumbuh besar. Ketika umurnya sudah cukup, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim melalui mimpinya. Nabi Ibrahim pun menyampaikan wahyu tersebut kepada anaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Hei anakku, aku mendapatkan wahyu dalam mimpi. Mimpinya Anbiya beda dengan mimpi kita. Mimpinya Anbiya bisa berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku mendapatkan wahyu dalam mimpi. Apa wahyunya? Enggak tanggung-tanggung. Buah hati yang begitu disayang, dinanti-nanti, begitu hadir, dibesarkan, Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu, saudara. Anda bayangkan wajah anak Anda yang masih kecil, yang Anda begitu sayang, yang Anda perjuangkan siang malam. Anda bayangkan wajahnya, betapa sayangnya Anda dengan dia. Apakah bisa Anda untuk menyembelihnya? Tapi Nabi Allah Ibrahim begitu diperintahkan oleh Allah, langsung disampaikan itu kepada anaknya. Dan anak pun mafil aba fil abna, kesolehan yang ada pada ayah akan ada pada anak-anaknya, saudara. Sang anak soleh pun menjawab, apa kata Nabi Allah Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu perintah dari Allah, lakukan kalau memang itu perintah dari Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka kau akan mendapatkan aku termasuk hamba-hamba yang bersabar kepada Allah. Ayah yang begitu hebat, anak yang begitu hebat diperintahkan oleh Allah. Perintahnya tidak main-main, sembelih, saudara. Sembelih anak yang paling berharga dalam hidup kita, yang kita perjuangkan siang malam setelah sekian puluh tahun, dinanti-nanti. Tapi diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, saudara. Ini perintah tidak main-main. Tapi ibadah Allah, karena begitu dalamnya iman para anbiya, tanpa banyak bicara, tidak ada protes atau kata pun, mereka langsung menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Karena ketaatan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzabhin azim. Allah Subhanahu wa taala muliakan keduanya, dan Allah Subhanahu wa taala tebus Nabi Allah Ismail dengan sembelihan yang besar. Saudara, dari sini kita mendapatkan beberapa pelajaran yang luar biasa. Beberapa pelajaran yang begitu dalam manakala kita renungi. Yang pertama, saudara, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail mengajarkan kepada kita totalitas dalam menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli. Kalau udah perintah itu datang dari Allah, saudara, mau masuk akal, mau nggak masuk akal, mau sesuai dengan hati kita atau nggak sesuai, pokoknya selama Allah perintahkan, jalankan, titik, saudara. Itu yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada kita, totalitas menjadi hamba. Jangan kita taat perintah Allah seperti makan prasmanan, yang enak kita ambil, yang kita nggak mau nggak kita ambil. Bukan seperti itu, saudara. Taat kepada Allah totalitas seperti Nabi Allah Ibrahim, disuruh sembelih anaknya, berat, tidak mudah. Andai kata kita yang diperintahkan, saya bisa jamin kita nggak akan menjalankan perintah itu, saudara. Tapi beliau begitu diperintahkan oleh Allah untuk sembelih, anaknya disembelih, dan anak pun taat ibadah Allah. Totalitas dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Karena di hari Idul Adha ini mari kita tiru, saudara. Kalau kita belum bisa seperti Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, minimal perintah-perintah yang ada, yang Allah perintahkan, jalankan. Jangankan disuruh nyembelih anak, saudara. Allah suruh jangan riba saja kita masih riba. Allah sudah bilang yang riba aku tantang perang, tapi kita tetap ngambil bunga bang, saudara. Tanpa ada rasa takut sedikit pun di hati kita. Jalankan dulu perintah Allah. Allah bilang jangan riba, ya jangan riba. Allah bilang sholatnya sholat. Allah bilang jangan berteman dengan orang zalim, jangan cenderung kepada orang-orang zalim, jangan cenderung kepada mereka, apalagi bantu mereka. Allah bilang jangan kau pilih orang kafir, jangan pilih, saudara. Allah bilang untuk sembelih korbannya sembelih. Taat totalitas kepada Allah. Karena manakala kita totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka yang menunggu tidak tanggung-tanggung kebahagiaan, bukan hanya di akhirat kelak, tapi kebahagiaan itu mulai dari dunia, saudara. Itu yang pertama, pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita petik, saudara, bahwasanya ad-dinu tadhiyah. Dari ibadah korban ini kita bisa mendapatkan pelajaran ad-dinu tadhiyah. Agama itu adalah pengorbanan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Anaknya dikorbankan ketika diperintahkan oleh Allah. Nabi Allah Ismail, dirinya rela dikorbankan ketika diperintahkan oleh Allah. Ad-dinu tadhiyah. Agama ini bukan sekedar kita beragama, tapi ada pengorbanan di situ. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ketika beliau menyampaikan dakwanya di Makkah Al-Mukarramah, diboikot, saudara, dimusuhi, dilempari kotoran, masuk ke Taif, ditimpuki, saudara. Sebelum beliau hijrah ingin dibunuh. Kenapa Nabi lakukan itu? Ad-dinu tadhiyah. Agama pengorbanan, saudara. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, yang mana mereka rela korbankan hartanya, jiwanya. Tidak cukup waktu kita 1-2 hari bahkan 1 bulan untuk menceritakan bagaimana pengorbanannya para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ad-dinu tadhiyah. Agama itu pengorbanan. Inilah yang ditunjukkan oleh para pahlawan pendiri bangsa, khususnya dari kalangan muslimin. Saudara, demi Allah, catat omongan saya baik-baik. Yang mendorong para mujahidin untuk berjihad di jalan Allah sampai Indonesia merdeka, saudara, demi Allah, tidak lain dan tidak bukan karena mereka ingin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menginginkan syahadah, ish kariman oh musyahidan, hidup mulia, tidak dibawa ke pihak penjajahan, atau mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka sadar ad-dinu tadhiyah. Agama ini pengorbanan, berjuang membebaskan negeri dari penjajahan Belanda, Jepang. Tidak lain dan tidak bukan adalah jihad di jalan Allah, tadhiyah, pengorbanan. Andai kata Islam tidak mengajarkan agama adalah pengorbanan, mungkin sampai detik ini Indonesia tidak pernah merdeka, saudara. Tapi karena Islam mengajarkan agama adalah pengorbanan, Rasulullah menunjukkan itu, para sahabat menunjukkan itu, para salafun saleh menunjukkan hal tersebut. Maka para pendahulu kita umat Islam, khususnya para ulama, santri, kiai, habaib umat Islam, mereka rame-rame dengan bambu runcing maju, teriakan takbir, Allahu Akbar. Tidak lain dan tidak bukan untuk berkorban, berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Ad-dinu tadhiyah. Agama ini pengorbanan. Apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah? Al-jannah mahi balash. Surga itu nggak gratis, saudara. Apa yang bisa Anda korbankan? Nggak usah jauh-jauh. Saya nggak minta Anda korbankan nyawa, bicara kejauhan, saudara. Apakah Anda sudah korbankan harta Anda yang mampu-mampu? Apakah Anda sudah korbankan harta Anda untuk pesantren-pesantren, perjuangan jalan agama Allah, untuk tempat-tempat anak yatim, untuk masjid-masjid? Korban hari ini berapa banyak orang yang mampu tapi tidak korban, saudara? Mana pengorbanannya? Sedikit saja mengorbankan hartanya. Habib, saya belum masuk kategori mampu, tabungan saya di bawah 100 juta. Saudara, fuqaha mengatakan orang yang mampu berkorban itu siapa? Yang punya nafkah untuk dirinya dan keluarganya selama 4 hari, hari raya Idul Adha, dan melanjutkan 3 hari tasyrik. Kau punya nafkah untuk anakmu, istrimu, keluargamu selama 4 hari tersebut, sisanya bisa beli kambing, sisanya bisa beli binatang korban, maka kau masuk kategori mampu. Kau diperintahkan oleh Allah untuk korban, saudara. Tapi banyak di antara kita, pengorbanan kecil pun kita nggak lakukan, saudara. Mana pengorbanan kita di jalan Allah? Nabi Muhammad mengatakan, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, Allah berikan kelebihan rezeki, tapi nggak mau korban. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Nggak usah dekat-dekat dari tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak ada pengorbanan untuk agama Allah. Sudahkah kita korbankan waktu kita?
Sudahkah kita korbankan hawa nafsu kita di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudara, penyembelihan kambing, penyembelihan sapi, penyembelihan onta di hari raya Idul Adha ini, saudara, bukan sekedar penyembelihan, tapi di situ Allah Subhanahu wa taala pengen ajarkan kepada kita ad-dinu tadhiyah. Kurban pun diambil dari kata udhiyah. Udhiyah artinya pengorbanan. Kenapa? Karena agama adalah pengorbanan, saudara. Kalau hari ini kita sembelih kambing, kita korbankan kambing kita, harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita sembelih sapi, hari ini kita sembelih sembelih kerbau sebagai pengorbanan, saudara, maka artinya besok manakala sewaktu-waktu dibutuhkan untuk jihad di jalan Allah, ada panggilan, maka kita harus siap untuk menyembelih leher kita di jalan Allah, saudara. Itu artinya pengorbanan yang diajarkan. Manakala besok ada panggilan jihad di jalan Allah, maka kita harus siap korbankan harta kita, nyawa kita, semua yang kita miliki. Ad-dinu tadhiyah. Oleh karena itu, apalagi saat ini, saudara, semangat pengorbanan harus terus dikibarkan, saudara. Karena belakangan ini makin gencar rongrongan dari Neo PKI yang ingin menggoyah daripada bangsa Indonesia, khususnya menggeser nilai-nilai daripada ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Ada upaya-upaya untuk menggeser, ada upaya-upaya untuk mengeliminir substansi daripada nilai-nilai ketuhanan Maha Esa dari Pancasila sebagai negara kita. Saudara, ini adalah panggilan jihad. Panggilan jihad di jalan Allah untuk kita berjuang bela negara, tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jaga apa yang diperjuangkan para pendahulu-pendahulu kita, dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa. Jaga, jangan sampai ada yang melemahkan itu, saudara. Jangan sampai ada yang menggeser, karena selama dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka ibadallah, semua peraturan yang ada di negeri ini tidak boleh melenceng daripada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Kalau semua peraturan yang ada di negeri ini tidak boleh melenceng dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka di situ ada tauhid, di situ ada syariah, di situ ada ihsan. Ini yang harus kita perjuangkan. Jaga baik-baik negeri kita. Ad-dinu tadhiyah. Mulai hari ini kita tanamkan agama adalah pengorbanan, saudara. Mulai dari yang kecil, korbankan hawa nafsu kita. Yang belum sholat, yang belum puasa, yang masih melawan pada orang tuanya, lawan hawa nafsu, bakti kepada orang tua. Di situ ada keselamatanmu. Yang masih pelit mengeluarkan hartanya untuk sedekah, apalagi untuk zakat, lawan hawa nafsu, berkorban, karena agama adalah pengorbanan. Dan akhirnya, puncaknya yang kita cita-citakan, ish kariman atau mujahidan, hidup mulia atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Allah Subhanahu wa taala yaqul وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. وسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله
اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم ومن التكبير لله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس، انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين، آمين آمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والشيوعية والمشركين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والشيوعية والمشركين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والشيوعية والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك، وادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة، وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا صعبا إلا سهلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، وزكنا جسما وقلبا وروحا، اغفر الذنوب واستر العيوب واكشف الكروب وحصل كل المطلوب يا أرحم الراحمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم اغفر للإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات ويا أرحم الراحمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الحاسدين، اللهم اكفنا شر الباغين، اللهم اكفنا شر الفاسقين، اللهم اكفنا شر الكفرة والشيوعيين، اللهم اكفنا شر الكفرة والشيوعيين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.